Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya nabi sallallahu. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan serta diberikan semangat untuk hadir di majelis ilmu. Majelis yang Nabi mengkhabarkan para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang hadir di majelis ilmu, memohonkan ampunan untuk dosa dan kesalahan mereka. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai, semuanya mendoakan, memohonkan ampunan bagi para talibul ilmi. Wabil khusus yang kita kaji adalah kalam mulia dari manusia paling mulia, dari lisan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan bahasan hadis yang ke-6 di kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Nanti santri bisa ya, kalau mau beli nanti dipesankan, nanti sampaikan ke orang tua pas pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sadis, hadis yang ke-6. Kalau dalam syarah Imam An-Nawawi judulnya Al-halalu wal haramu. Kalau dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani diberi judul dengan Al-bu'du an mawatinis syubhat, menjauhi tempat-tempat syubhat. An Abi Abdullah Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Jadi ini hadis yang penting untuk antum hafalkan. Ya, 40 hadis qawaiduddin, 40 hadis pondasi agama yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang meskipun dhaif namun jumlahnya banyak, dan jika ini untuk fadhailul a'mal, jumhur ulama mengatakan boleh. Ya. Nabi mengatakan bahwa siapa yang menghafalkan 40 hadis maka dia akan dibangkitkan dalam barisan para ahli fikih. Jadi kata Nabi, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, siapa yang menghafalkan dari umatku 40 hadis min amri diniha, dari urusan agamanya, ba'athahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha. Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan para ahli fikih wal ulama dan juga para ulama. Dalam riwayat lain, ba'athahullahu faqihan aliman, Allah bangkitkan dia dalam keadaan ahli fakih, ahli fiddin dan alim. Wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dalam riwayat lain yang mengatakan, aku nanti akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi atasnya. Nah, itu yang menghafalkan 40 hadis arba'in. Makanya
Jepri tadi berdoa dengan doa Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hsyurna yaumal qiyamati bizumratil awliya wa adkhilna jannah ma'al anbiya. Gitu tadi ya. Doanya Jepri pagi sore tadi. Ya. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkan kami dengan cara hidupnya para ulama. Wa amitna bimauti syuhada. Matikan kami sebagaimana matinya para syahid. Wahsyurna yaumal qiyamati bizumratil auliya. Kumpulkan kami pada hari kiamat dengan golongan wali-wali Allah. Wadkhilna jannata ma'al anbiya. Kemudian masukkan kami di dalam surga bersama para nabi-nabinya Allah. Amin Allahumma. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdullah. Berarti periwayat hadis ini punya anak. Nama anaknya adalah Abdullah. Dalam bahasa Arab ini disebut kunyah. Jadi ada isim, ada laqab, ada kunyah. Ustadz, isimnya Wahyudi. Kunyahnya Abu Najwa atau Abu Syamil. Laqabnya siapa laqab? Belum ada nih. Ya, antum laqab ya apalah. Nama asli beliau adalah An-Nu'man dengan mendomahkan huruf nun. Bin Bashir, yakni dengan menfathahkan huruf ba dan mengkasrahkan huruf shin. Jadi dibaca Bashir, bukan Bishir. Jadi namanya siapa tadi? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Nu'man yang masuk Islam, Bashir ayahnya juga masuk Islam. Kedua-duanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disunahkan mengirimkan doa dengan doa yang Allah memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, kita juga berdoa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, radhiyallahu anhuma. Nah, Nu'man bin Bashir ini adalah orang Ansor. Beliau lahir di bulan ke-14 sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah. Dan beliau adalah bayi pertama dari kalangan Ansor yang lahir setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini orang yang pertama ditahnik oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari kalangan Ansor. Tahnik itu dengan cara mengunyahkan kurma di mulut Nabi, dikunyah sampai hancur lembut, baru kemudian diambil, kemudian diletakkan di langit-langit mulut bayi, di langit-langitnya bagian atas. Secara medis itu berfaedah untuk meningkatkan imunitas. Jadi itu cara vaksin, ya, vaksin zaman dulu, meningkatkan imun, daya tahan tubuh. Nah, disunahkan itu diminta kepada orang yang soleh. Nabi kita jelas paling soleh. Jadi mencampurkan liurnya orang soleh dengan anak yang baru lahir, namanya tahnik. Nah, ini liurnya Nabi Muhammad SAW. Ibu beliau pernah datang menemui Nabi, lalu meminta kepada Nabi untuk mendoakan Nu'man bin Bashir. Apa doanya? Hina talabat minhu ayyada'uwa lahu bikasrati malihi wa waladihi. Jadi bundanya Nu'man bin Bashir ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, doakan anak ulun ini, sekaligus ditahnik tadi. Doakan dia punya banyak anak dan punya banyak harta. Jadi orang dulu lah doanya minta supaya banyak anak. Kalau orang sekarang takut punya banyak anak. Tapi tadi doanya dua, banyak harta, banyak anak, supaya kawas sekolah setinggi-tingginya. Tapi apa kata Nabi SAW? Ama tardayna ayya'isha hamidan wa yuqtalu syahidan wa yadkhulal jannah. Wahai ibu, ibunya Nu'man bin Bashir, kata Nabi, apakah engkau senang kalau anakmu ini nanti hidup dalam keadaan hamidan, terpuji, wa yuqtalu syahidan,
tapi nanti dia itu dibunuh dalam keadaan syahid. Tapi juga dia nanti dimasukkan surga. Lalu ibunya mengatakan na'am. Jadi beliau mengatakan na'am. Dan ternyata benar, ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nu'man bin Bashir itu meninggal dalam keadaan terbunuh, ya, dalam keadaan terbunuh. Jadi beliau meninggal pada usia samani usinin wa sab'a asyar. Ya, intinya nanti beliau itu terbunuh dalam keadaan mati syahid. Jadi ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengabarkan sesuatu, hampir semua, bukan hampir semua lah ya. Semua yang dikhabarkan Nabi itu terjadi. Beliau mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari itu ketika menyusul pasukan Jaisul Ushrah, ya, pasukan yang mengalami kesulitan, yakni perang Tabuk, nyusul tuh Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasul, Abu Dzar ini nanti hidup dalam kesendirian, meninggal juga sendirian, dan nanti dibangkitkan dalam kesendirian. Benar, Abu Dzar itu nanti meninggal hanya bersama istrinya. Istrinya nggak bisa menguburkan, akhirnya diletakkan jenazahnya di pinggir jalan. Sampai nanti lewat para sahabat, dicek mayit yang tergeletak di tengah jalan, ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Kata sahabat ini, benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Abu Dzar dibangkitkan juga sendirian. Nabi mengatakan Konstantinopel nanti akan dibebaskan. Benar, 800 tahun kemudian dibebaskan. Nu'man bin Bashir nanti terbunuh dalam keadaan syahid. Benar, terbunuh dalam keadaan syahid. Jadi apa yang dikabarkan Nabi itu, meskipun riwayatnya ahad, terbukti. Hatta nanti ketika Nabi mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, itu wajib kita mempercayainya. Meskipun hadisnya riwayatnya ahad, tapi kalau dikumpul-kumpulkan itu menjadi mutawatir bil makna. Jadi akhir kehidupan umat Islam sebelum hari kiamat itulah bangkit sekali lagi menjadi pemimpin dunia di bawah kekuasaan Islam, khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi apa yang membuat kita ragu? Kurang bukti apa sudah? Ya, mukjizatul Rasul yang terbukti. Coba antum nanti bikin kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang isinya adalah mukjizat Rasul. Banyak gitu. Ya, bagus itu dibuat kitabnya. Ya, seperti tadi Nu'man bin Bashir satu. Nah, kemudian dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Nu'man bin Bashir. Ceritanya bagaimana? Latuftahanal Konstantinia, sebut ceritanya. Abu Dzar Al-Ghifari, sebut kejadiannya. Semua itu terjadi. Ya, tidak ada satupun yang tidak terbukti dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, beliau berkata, Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram itu juga jelas, wa umurun mushtabihatun, wa bainahuma umurun mushtabihatun, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mushtabihat. Apa itu nanti kita bahas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi disebut katsirun minan nas la ya'lamuhunna, kebanyakan manusia tidak paham dengan perkara yang syubhat. Kalau ada katsirun berarti ada qalilun. Katsirun la ya'lamuhunna, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Makna kebalikannya, qalilun minan nas ya'lamuhunna. Jadi ada sebahagian kecil dari umat Nabi Muhammad yang mengerti, yang memahami tentang perkara yang mutasyabihat. Mustabihat. Siapa mereka? Al-alim, orang yang berilmu. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam dalam hal ilmunya. Maka tak heran ya, nanti ada perkara yang itu mutasyabihat bagi mayoritas masyarakat, tapi bagi orang alim tertentu itu jelas, bayyin bagi dia.
Jadi nanti ada perkara yang mutasyabihat, tapi bagi orang alim itu bayyin, jelas. Nah, mudah-mudahan antum termasuk yang ar-rasikhuna fil ilmi. Amin Allahumma amin. Sehingga bagi antum tidak ada yang mutasyabihat, tidak ada perkara yang mutasyabihat. Ustaz ditanya, apa hukum syirkah musahamah, perseroan terbatas? Yang lain mengatakan mutasyabihat, lebih baik dihindari. Antum bukan mutasyabih, jelas. Syirkah musahamah yang dengan ciri dan deskripsi hanya sekumpulan orang mengumpulkan uang tanpa amal tertentu, itu bukan syirkah yang sahih dalam Islam. Maka itu syirkah yang batil. Maka syirkah musahamah hukumnya haram. Jelas bagi antum haram. Meski bagi sebagian orang itu tasyabih. Jadi katsirun minan nas la ya'lamuhunna. Famanittaqas syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang mutasyabihat tadi, maka sungguh dia terbebas dari agamanya dan dari kehormatan atau kehidupannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjatuh dalam perkara yang mutasyabihat, perkara yang syubhat tadi, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi artinya apa? Mutasyabih itu, syubhat itu lebih dekat kepada keharaman. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah hima. Hima itu daerah yang dijaga, daerah terlarang, dangerous area. Belakang itu dangerous area. Sudah ada batasnya itu. Antum jangan dekat-dekat sana. Bahaya. Ya. Apalagi mau unjun. Memang rumput tetangga kadang-kadang lebih subur. Ikan tetangga kadang lebih banyak. Lalu akhirnya mau unjun sampai ke area tetangga. Ala wa innahim yushiku ayyarta'a fihi. Jadi kalau seorang pengembala itu dekat-dekat dengan daerah larangan, dikhawatirkan dia nanti akan masuk ke sana. Ustaz pengalaman itu sebagai seorang penggembala sapi dulu waktu kecil. Sekali lagi kan itu ada kebun ada sawah. Nah, sawah itu ditanami orang padi. Padi kan warnanya hijau-hijau. Kan menarik tuh bagi sapi. Nah, sapinya mulai mendekat-dekat situ. Nah, kalau kita tidak segera cegah dia, kita lalai, dimakannya padinya orang. Nah, jadi jangan dekat-dekat. Ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah sesungguhnya setiap raja itu punya batasan, punya larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ingatlah bahwasanya batasan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkan Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah pada setiap jasad itu ada mudghah, segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika baik segumpal daging itu, segumpal darah itu, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, ingatlah itu adalah hati, jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita baca syarahnya dari Imam An-Nawawi. Qala al-musannifu al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Syarh Arba'in An-Nawawiyah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun ila akhirih. Ikhtalafal ulama'u fil halali wal harami. Kata Imam Nawawi, berbeda pendapat para ulama mengenai kaidah pokok mengenai al halal wal haram. Jadi beda ini dalam hal kaidahnya. Faqala Abu Hanifah rahimahullahu taala.
Berkata Imam Abu Hanifah, bacanya begini ya, faqala Abu Hanifata. Jadi itu majrur karena dia mudhaf ilaih. Tapi dia tanda majrurnya itu dengan fathah. Jadi wa faqala Abu Hanifata. Al halalu ma dallat dalilu ala hillihi. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, yang disebut halal itu adalah ma dallat dalilu ala hillihi. Apa yang ditunjukkan oleh dalil mengenai kehalalannya. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, sementara Imam Syafi'i berkata al-haramu madallat dalilu ala tahrimihi. Jadi berkata Imam Abu Hanifah al-halalu madallat dalilu ala hillihi. Halal itu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil mengenai kehalalannya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat al-haramu madallat dalilu ala tahrimihi. Imam Syafi'i berpendapat yang haram itu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil mengenai keharamannya. Gini syarahnya. Ini syarah dari syarah. Karena Imam Nawawi mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah mengenai ta'riful halal. Definisi halal. Apa itu halal? Al-halalu madallat dalil, al-halalu madallat dalilu ala hillihi. Antum usahakan begitu ya. Sekali baca hafal. Sekali baca langsung hafal. Kutipan-kutipan begitu itu. Usahakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Apa tadi? Al-halalu huwa ma dallat dalilu ala hillihi. Itu menurut pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Nah, gimana cara sampai cepat hafal? Dibayangkan itu. Ma dalla ad-dalilu ala hillihi. Dibayangkan. Jadi ketika mengucapkan itu tertulis di depan itu. Ma dalla ad-dalilu ala hillihi. Apa maksudnya itu? Jadi kata Imam Abu Hanifah, disebut halal itu jika ada nas sharih yang menjelaskan kehalalannya. Selama tidak ada nas yang menjelaskan kehalalannya, berarti hukumnya apa? Haram. Apa mukhalafahnya? Sementara madhab lain, ya madhab lain, di sini di kitab Al-Jawahir disebutkan halal itu adalah, jadi ini indah Syafi'i. Indah Syafi'i wa Malik. Malam yarid dalilu bitahrimihi. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, malam yarid dalilun bitahrimihi. Jadi halal itu selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sama nggak kira-kira dengan Imam Abu Hanifah? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan madallat dalilu ala hillihi, itu halal. Sementara menurut Imam Syafi'i, malam yarid dalilun bitahrimihi, selama tidak dalil yang mengharamkannya. Bi anna warada dalilun bihillihi aw lam yarid dalilun la bihillihi wala bihurmatihi ka syurbil qahwah wad dukhan, seperti minum kopi dan dukhon. Jadi kalau kita melihat perbedaan, sedangkan sama persis dengan disebut di sini dalam kitab Al-Jawahir Lu'liyah disebut wa an Abi Hanifata anna ma warada dalilun bihillihi. Nanti kita jelaskan ya apa bedanya itu. Sementara kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau tadi kan redaksinya madallat dalilu ala hillihi. Kalau di sini kurang lebih maknanya annahuma waradat dalilun bihillihi. Apa yang terdapat dalil yang membolehkannya, itulah halal. Di sini disebut fahuwa akhassu. Jadi pernyataan Imam Abu Hanifah itu lebih khusus. Akhassu mimma qablahu. Daripada ta'rif yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tadi malam yarid dalilun bitahrimihi. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti lebih luas.
Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, berarti itu mubah, berarti itu halal. Sementara kalau menurut Imam Abu Hanifah, harus ada dalil yang menunjukkan bahwa itu halal. Paham tuh? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, halal itu adalah ya, malam yarid dalilun bitahrimihi. Sepanjang tidak ada dalil yang menyebutkan keharamannya, berarti dia adalah halal. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, yang disebut halal itu harus ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Artinya apa? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kehalalannya, berarti dia tidak halal. Ma dallat dalilu ala hillihi tadi. Nah, makanya kemudian halal menurut Imam Abu Hanifah itu lebih spesifik, lebih khusus. Sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan kehalalannya, berarti dia tidak halal. Tidak halal itu bisa jadi haram. Karena kalau dilihat contohnya, ini konteksnya, maudhu'nya itu adalah asya, benda. Apa tadi? Asya. Nah, mana pendapat yang kita pilih dalam hal ini? Supaya antum gak bingung dalam beramal, ini harus ada pendapat yang kita pilih. Kalau ini konteksnya benda, maka pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Imam Malik di sini kita pilih. Ini yang kita pilih dan kita anggap lebih rajih. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengkaji ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan temukan bahwa dalil yang ada itu nanti menunjukkan bolehnya segala sesuatu yang Allah ciptakan, secara umum dibolehkan. Ini satu hal. Lalu ternyata ditemukan dalil-dalil yang secara khusus mengharamkan benda-benda tertentu. Jadi yang umum apa tadi? Yang umum adalah dibolehkan apa diharamkan? Dibolehkan. Lalu ditemukan dalil yang mengharamkan terhadap khusus kepada benda-benda tertentu. Apa dalil umumnya? Di antaranya Allah Ta'ala menyatakan, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi, dialah Allah. Khalaqa lakum, dia telah menciptakan bagi kalian fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an. Jadi Allah ciptakan untuk kita. Jadi apa yang ada di bumi ini berarti hukum asalnya adalah halal. Kemudian ada dalil khusus mengatakan tentang haramnya bangkai, tentang haramnya darah yang mengalir, tentang haramnya lahmul khinzir, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ini khusus pada apa tadi? Bangkai, babi, dan darah yang mengalir. Nah, berarti ini khusus. Nah, karena dalilnya begitu, lalu para ulama merumuskan sebuah kaidah. Kaidahnya berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahatu ma lam yarid dalilu tahrim. Hukum asal dari benda itu adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi sama dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Hukum asalnya itu adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jelas nih ya. Jadi apa hukum makan daging kuda? Daging kuda halal. Boleh makan daging kuda. Mau kuda betina, mau kuda pejantan. Kalau di Lombok tuh ada kuda liar yang terkenal susunya, susu kuda liar. Tapi katanya sudah nggak liar karena sudah diternak. Dagingnya gimana? Halal. Itu jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan daging kuda itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena tidak ada dalil yang membolehkan. Ma dallat dalilu ala hillihi. Jadi yang disebut halal itu adalah selama ada dalil yang membolehkan. Kalau nggak ada dalil membolehkan, haram. Kalau Imam Syafi'i dan mayoritas ulama apa? Hukum asalnya mubah. Ketika tidak temukan dalil yang mengharamkan berarti boleh. Jadi apa makan daging kuda? Boleh.
Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Termasuk di sini syurbul qahwah, minum kopi. Kopi ini para penuntut ilmu harus rajin minum kopi. Ya minimal sehari 1 gelas. Ya itu sedang, maksudnya minimal, jangan nanti 5 gelas. Karena minimal kata Ustadz. Standarnya 1 hari 1 gelas. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti susah tidur. Habibi ya. Yang kebanyakan minum kopi, nanti susah tidur. Murojaah sampai jam 12, setengah 1. Bagus, murojaah sampai tengah malam bagus. Cuma besok paginya terkantuk-kantuk. Jadi nggak bagus. Nah itu tadi ya, tentang kaidah halal. Oh, halas. Nah, baik lanjut. Nah, sementara al-haram itulah madallad dalilu ala tahrimihi. Haram itu adalah kata Imam Syafi'i apa yang ditunjukkan oleh dalil mengenai keharamannya. Berarti selama tidak ditunjukkan dalil mengenai keharamannya berarti dia adalah mubah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang mustabihat. Apa itu mustabihat? Ai bainal halali wal harami umurun mustabihatun bil halali wal harami. Yaitu di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang samar. Mustabihat, haram, halal, samar antara halal dan haram. Fahaitsu intafat asyubhatu intafatil karahatu wa kana su'alu anhu bid'atun. Yaitu perkara yang jika berlalu kesyubhatannya maka berlalu juga hilang pula karohahnya, sesuatu yang dibenci. Wa kana su'alu anhu bid'atun. Wa dzalika kama idza qadima gharibun bimata'in fala yajibul bahsu an dzalik. Yang sedemikian itu seperti jika datang perkara yang gaib. Perkara yang gharib. Ini perkara yang asing. Maka tidak wajib untuk membahas hal itu. Bal wala yustahabbu wa yukrahu su'alu anhu. Dan tidak disunahkan dan dibenci menanyakan tentang hal tersebut. Di sini juga tidak banyak syarahnya. Jadi kalau dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, umurun mustabihatun ay ghairu wadihatil hilli wal hurmati. Tidak jelas ya halal dan haramnya. Nah, wal muradu annaha ya tasyab. Jadi yang dimaksud dengan mustabihat itu kata pengarang kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu adalah samar ala ba'din nas duna ba'din. Itu samar bagi sebagian orang tapi tidak samar bagi sebagian yang lain. Makanya tadi katsirun minan nas la ya'lamuhunna bal alladzi ya'rifu dzalika qalilun. Nah, tapi sebagiannya mengetahui tapi sedikit jumlahnya. Wahum al-ulama'u ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka itulah para ulama yang mendalam ilmunya. Baik. Nah, tapi di sini ada lanjutannya ya. Famanittaqa syubuhat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, famanittaqa syubuhat. Siapa yang menjaga dirinya, ittaqa itu artinya menjaga. Khauf, dia khawatir, takut. Seperti tamsil yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, takwa itu apa sih? Takwa itu kata beliau, seperti engkau berjalan di lorong yang sempit, di malam yang gelap. Di lorong itu terdapat banyak paku, duri, pecahan kaca, dan seterusnya. Maka bagaimana engkau berjalan di lorong sempit itu? Jawabannya apa? Harus dengan apa? Hati-hati. Betul? Lorong sempit yang gelap, di situ ada kalajengking, ada ular, ada duri, ada papaci.
ada paku, maka kita wajib berjalan dengan hati. Orang bertakwa itu begitu, dalam berkata, dalam bertindak, dalam beramal dia hati-hati. Jadi famanit taqa, siapa yang takut, ya ini dia hati-hati menjauhi syubhat, faqad istabara'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh terjaga dia, terbebas dia dari agama dan kehormatannya. Ay talaba bara'ata dinihi wa salima minasyubhah, yakni dia meminta terbebas dari agamanya dan selamat dari syubhat. Wa amma bara'atul irdi fa innahu idza lam yatrukha tatawala ilaihi sufaha bil ghibah wa nasabuhu ila aqlil haram. Artinya apa? Jika dia tidak meninggalkan perkara yang syubhat itu, maka dia bisa mengikut para sufaha, orang-orang bodoh, ya, bil ghibah, dengan menggibah, atau akhirnya menghantarkan dia kepada memakan yang haram. Fayakunu muda'atan liwuqu'ihi fil ismi, yang itu mendorong dia untuk terjatuh kepada keharaman, kepada dosa, fil ismi. Waqad warada anhu, sungguh telah terdapat riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini perhatikan ya, bagus sekali riwayatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuhmi. Jadi kata Nabi, ini hadis meskipun di komentar sini statusnya dhaif jiddan. Ya, hadisnya dhaif jiddan. Ahmad bin Ammar berkata, qala ad-Darqutni matrukun. Hadis ini matruk. Hadis matruk itu termasuk hadis yang dhaif jiddan. Jadi ada hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian ada hadis matruk, hadis mungkar. Nah, nanti kita kaji dalam mustalah hadis. Itu hadis-hadis yang kategorinya dhaif jiddan. Tidak boleh dijadikan berhujjah. Termasuk dalam hal fadhailul amal. Jadi syarat fadhilah amal itu boleh dhaif tapi selama bukan dhaif jiddan. Selama dhaif jiddan, ya, lemah sekali, lemah banget, itu tidak boleh dijadikan dalil, hatta termasuk dalam hal fadhailul amal. Jadi kata Nabi, meskipun tadi statusnya dhaif jiddan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia berdiri pada posisi yang dapat menimbulkan tuduhan. Ya. Tapi hadis ini meskipun dhaif, secara riwayat, secara sanad nanti dikuatkan oleh hadis lain yang menjelaskan ini. Nanti Ustaz kutipkan. Lanjutkan dulu. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Juga dari Ali radhiyallahu an, menantu Nabi, beliau berkata, iyyaka wa ma yasbiqu ilal qulubi inkarihi. Janganlah engkau mendahului apa yang dapat mendahului kepada hati untuk mengingkarinya. Wa in kana indaka i'tidharuhu farubba sa'imin nukran la tastati'u an tasma'ahu udhran. Jadi kata Imam Ali, jangan engkau mengucapkan sesuatu atau mendahului sesuatu yang hati itu bisa mengingkarinya. Ingat saya ucapan Imam Ali ini dalam konteks ucapan atau penjelasan. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang orang itu tidak paham. Yang ketidakpahaman dia itu menyebabkan dia mengingkari sesuatu. Maka jelaskanlah sesuatu itu ya, dengan cara yang terbaik, sehingga orang itu bisa memahami apa yang kita jelaskan. Yang akhirnya dia bisa menerima penjelasan kita, ya, dan tidak mengingkari penjelasan kita. Karena kalau penjelasan kita itu tidak dipahami oleh dia, bisa jadi dia mengingkari penjelasan kita. Nah, kalau yang kita jelaskan itu Al-Quran, hadis Nabi, apalagi hadis-hadis yang sifatnya futuristik tadi, masa depan, akan terjadi ini, akan terjadi itu kalau tidak dijelaskan dengan baik, orang itu bisa mengingkari, fatal akibatnya. Karena yang diingkari adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu,
kita harus paham betul dengan siapa kita bicara. Ya. Dengan siapa kita bicara, jangan sampai menyampaikan sesuatu terhadap orang yang kadar keilmuan dia itu belum mencukupi, belum memadai kalau kita sampaikan itu. Harus ada bantalan yang untuk sampai ke sana. Pondasi untuk sampai ke sana. Ustadz mau nanya, kalau orang kafir percaya nggak kabar-kabar dari Nabi? Secara umum percaya nggak? Nggak percaya, dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang harus kita bangun apa? Yang harus kita bangun akidahnya dulu. Bagaimana dia mengimani kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah mengimani kenabian Nabi Muhammad, baru kita jelaskan ini kabar-kabar dari Nabi. Jadi jangan langsung bicara kabar kenabian sebelum dia mengimani Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir percaya nggak kabar-kabar yang disebut dalam Quran? Tidak, dia tidak percaya Al-Quran. Ya kan? Pagi tadi kita bahas di kitab Mabadi Islamiyah. Orang kafir itu tidak ada ruh. Dalam arti idrok silah billah. Kenapa? Li'annahum lam yu'min bil Islam. Kan begitu kalimatnya. Karena mereka tidak beriman dengan Islam. Jadi bagaimana mereka akan menyadari hubungan dengan Allah sementara dia tidak mengimani Allah. Makanya tidak ada ruh pada diri mereka. Sementara kalau muslim ada ruh, yakni al-idrak silah billah. Itu pun bertingkat-tingkat, ada maratib idrak silah billahnya. Tergantung dari tingkat keimanannya, tingkat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat kedalaman ilmunya dengan ilmu agama ini. Khalas. Wa fi sahih Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahdasa ahadukum." Jika ahdasa, berhadas, salah seorang dari kalian fi shalah, dalam salat. Pas salat buang angin. Ya, Riza ya. Mana Riza? Asik lawan Zaid di belakang. Kayak kakak dan ading. Idza ahdasa ahadukum fi shalah. Jika salah seorang di antara kalian itu berhadas ketika salat. Apa yang diperintahkan Nabi? Falyakhudh bi anfihi. Maka hendaklah dia mengambil hidungnya. Maksudnya apa itu? Tsumma la yansarifu. Kemudian dia beralih. Apa hubungannya berhadas dengan hidung? Mengku malah menghirup. Menghirup aroma apa ini? Jadi kalau sholat, kata Nabi, lalu buang angin, kentut, maka ambillah hidung. Falyakhudh anfahu. Maksudnya kisah menutupi hidung. Falyansarif, lalu kemudian pergilah. Supaya apa? Supaya orang mengira dia itu meninggalkan sholat jamaah karena kenapa ya? Karena mimisan. Karena mimisan. Itu penjelasan Imam Al-Khattabi ketika mensyarah hadis ini. Artinya apa itu? Jangan sampai kita itu menjatuhkan diri kepada sesuatu yang bisa membuat malu diri kita sendiri. Malu nggak? Barisan lagi sholat, ternyata buang angin. Setelah itu wudhu. Si anu ya, kentut tadinya. Nah, jadi jangan ketahuan. Caranya apa? Falyakhudh anfahu. Seperti memaus ingoskah apakah gitu nah. Supaya tidak ketahuan dia buang angin. Apa hubungan dengan hadis ini? Hubungannya adalah faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi.
agar dia itu menjaga agama dan menjaga kehormatannya. Jangan sampai justru dia itu menjatuhkan diri dalam kehinaan terhadap dirinya. Ada sebuah hadis, tadi kaitannya dengan yang tadi. Ya, berkaitan dengan ini. Jadi diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Sofiyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha ja'at ilaihi. Beliau tuh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mu'takifun fil masjid. Nabi saat itu sedang beriktikaf di masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi. Fatahaddatsa thumma qamat ila manziliha. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Jadi lalu ceritanya saya itu Bunda Sofiyah itu mau pulang ke rumahnya. Jadi asalnya menemui Nabi. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi berdiri bersamanya hatta balagat babal masjid. Nah, ketika sampai di pintu masjid, marra rajulani fasallama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah dua lelaki lalu memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'ahu, ketika keduanya melihat Nabi. Fastahya faraja'a musri'aini. Nah, ketika melihat Nabi keduanya malu, lalu pengen balik cepat-cepat segera. Faqala lahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, imsya ala rislikuma. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah ala rislikuma. Bi kasri ra wa sukuni ai ala hai natikuma. Falisa syai'an takrahani innama hiya Sofiyah. Jadi kata Nabi, ini Sofiyah, istri saya. Jadi jangan malu. Jangan lalu juga ada sangkaan. Lalu keduanya berkata, subhanallah wa hal nadzunnu bika illa khairan. Ya Rasulullah, demi Allah, kami itu tidak menduga terhadap engkau kecuali kebaikan. Jadi tidak ada dugaan buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lalu berkata, ma aqulu lakum hadza an takuna tazunnani syarran. Kata Nabi, saya tidak mengatakan bahwa engkau bersangka buruk terhadapku. Walakin, kata Nabi, akan tapi qad alimtu anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Nabi mengatakan, tapi saya mengetahui bahwasanya syaitan itu mengalir bersama aliran darah anak Adam. Jadi Nabi kenapa menjelaskan itu? Begini ceritanya, maksudnya. Ya, ini Nabi berdua di Masjid Nabawi. Kan Nabi itu iktikaf ada kemahnya. Bersama istri beliau namanya Sofiyah. Ketika Nabi mau pulang, datang dua orang lelaki sahabat Nabi. Nah, lalu begitu melihat Nabi, keduanya balik kanan. Segera, musri'iyan, bersegera. Lalu ditegur sama Nabi. Nah, lalu tadi ada dialog. Jadi intinya keduanya mengatakan, kami nggak ada dugaan, nggak ada sangkaan apapun terhadap engkau ya Rasulullah, kecuali sangka baik saja ke pian. Jadi meskipun pian berdua lawan bebinian, gin kami sangka baik. Itu istri pian. Nah, tapi Nabi tidak ingin memberi peluang kepada syaitan untuk menggoda anak cucu Adam ini. Betul kata Nabi, saya tahu kalian tidak akan bersangka buruk dengan saya. Tapi syaitan itu, ya tadi bahasa Nabi apa? Anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir bersama darahnya anak Adam. Jadi bisa saja sangkaan itu muncul. Dan Nabi ingin menutup sangkaan itu. Jadi jangan sampai orang menyangka macam-macam. Gimana caranya supaya tidak menyangka macam-macam? Ditutup peluang itu, dinasihati oleh Nabi. Itulah maka kenapa ya, di pondok ini nggak boleh main domino, nggak boleh main remi, meski secara hukum mubah. Tapi kalau orang di luar sana menyangka,
Jangan-jangan di MDM dibolehkan main domino. Gimana ini pondok Islami ini kok begini-begini? Kita tutup peluang itu. Jangan sampai orang menyangka kita yang macam-macam. Karena boleh tidak membawa karambol? Apa hukum main karambol? Boleh. Tapi di pondok boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Nanti muncul dugaan. Di pondok itu kan tempat belajar, ngaji kitab, terjemah Quran, tahfiz Quran, segala macam. Kok boleh main karambol? Nanti jangan-jangan waktunya habis untuk main karambol. Maka kita ambil keputusan tidak boleh membawa karambol. Boleh tidak main catur? Karambol itu apa? Jelaskan. Hilmi. Nanti Hilmi jelaskan ya. Boleh tidak main catur? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena dalam catur itu antum lihat yang ratunya itu kan ada tanda cross di atasnya. Ya. Ada yang mengatakan itu salib. Jadi ada ulama yang mengatakan haram main catur. Itu Ustaz tulis tahun 2010 tentang hukum main catur. Tapi ada juga yang membolehkan. Nah, Ustaz mengambil pendapat yang mana? Yang membolehkan. Ada dalilnya Pak, al-aslu al-asya' al-ibahah malam nyari dalil tahrim yang tadi kita sebut di atas. Tapi di pondok ini bagaimana? Sebaiknya enggak usah. Khilaf khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu disunnahkan. Nah, apalagi main caturnya di ruang kelas. Ya. Jelas ya? Jelas? Moto kita apa? Ilmu, amal, dakwah. Jadi pikiran kita cuma ilmu, amal, dakwah. Ilmu, amal, dakwah. Bagaimana kita berilmu setinggi-tingginya, beramal sebanyak-banyaknya, berdakwah seluas-luasnya. Jabri itu ahlinya tuh, bikin kata-kata seperti itu. Nah, ada satu pesan. Bagus sekali untuk kita renungkan sebagai penutup majelis kali ini. Ya, berkaitan tentang ini ya. Jadi ja'an anna Anasan radhiyallahu anhu. Jadi ada riwayat dari Anas. Kharaja li salatil jumu'ah. Ini ada cerita nih di kitab Jawahirul Ru'yah. Jadi Anas ini keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Fara'an nasa raji'ina minha. Dia lihat manusia itu udah pulang dari sholat Jumat. Tolong dimaklum ya, dulu tidak ada apa? Tidak ada mikrofon, tidak ada jam. Ya kan? Makanya nanti di zamannya siapa yang kemudian azan 2 kali itu? Zamannya Utsman. Dulu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, azan cuma 1 kali. Bagaimana yang jauh-jauh? Mikrofon nggak ada. Itu pun Bilal bin Rabah itu sudah naik ke tempat yang tinggi, yang sekarang di Masjid Nabawi itu. Itu tempat azannya Bilal. Nah, baru di zaman Utsman, lalu kemudian ada kebijakan azan 2 kali. Azan pertama di dekat pasar, tempat orang ngumpul, supaya kedengaran. Mikrofon belum ada. Nah, jam juga nggak ada. Jidarus sa'ah nggak ada. Ya, sa'atul liat nggak ada. Jam dinding nggak ada, jam tangan nggak ada. Cuman mengandalkan mata. Sementara matahari bisa jadi mendung, segala macam kan. Nah, jadi ternyata Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi nih. Kharaja li salatil jumu'ah, keluar untuk melaksanakan Jumat, fara'an nasa raji'ina minha. Orang udah pada pulang. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? Pada khala mahallan la yarawnahu. Kemudian dia masuk ke dalam satu tempat yang menyebabkan orang itu tidak melihat dia. Jadi dia sembunyi. Lalu beliau berkata, "Man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah." Siapa yang tidak punya rasa takut terhadap manusia, maka dia tidak punya Siapa yang tidak punya rasa malu terhadap manusia, maka dia tidak punya rasa malu terhadap Allah. Jelas ini ya. Jadi rasa malu itu penting. Al-haya'u minal iman. Haya itu dari
iman. Dalam hadis lain disebut al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu, rasa malu itu baik semuanya. Enggak ada rasa malu itu yang tidak baik. Malu itu baik. Yang enggak baik itu kalau malu-maluin. Disuruh muhadharah enggak mau tampil, itu namanya malu-maluin. Disuruh khutbah enggak mau tampil, namanya malu-maluin. Tapi malu yang kemudian menghantarkan taat kepada Allah, yang menghantarkan kepada tidak ingin keburukannya dilihat orang, kesalahannya dilihat orang, itu baik. Anas bin Malik mencontohkan. Jadi jangan kemudian malah bertampai. Kemana? Ke masjid. Hendak apa? Salat Jumat, bubar orang sudah. Ya, itu terlalu lugu. Jadi kalau ada melakukan kemaksiatan, jangan tapi diumbar. Allah sudah menutupi kesalahan kita, jangan kita justru membuka kesalahan kita. Allah sudah tutupi. Jangan sampai kemudian kita bongkar. Jadi yang sudah punya masa lalu yang buruk segala macam, gak usah terlalu diceritakan. Apalagi diceritakan di tempat umum. Ceritakan secara umum saja, nggak perlu spesifik. Saya pernah begini-begini, saya pernah begini, nggak usah. Cukup disimpan saja, jadi kenangan masa lalu. Karena tadi apa? Mal la yastahi minan nas la yastahi minallah. Siapa yang tidak punya rasa malu terhadap manusia, maka dia tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kadang-kadang ada siswa atau mungkin bahkan santri lawan gurunya takut luar biasa. Ya, apalagi polisi itu ya. Siap komandan. Apapun siap komandan. Tapi begitu Allah yang panggil untuk sholat, berleha-leha, bersantai-santai. Sampai ada yang nulis begini. Ya, saya heran dengan mahasiswa. Dipanggil dosen cepat. Tapi begitu dipanggil Allah lewat azan, berlambat-lambat. Jadi kata dosennya, apa perlu dosennya yang azan supaya kalian cepat? Tapi biar dosennya yang azan bisa kada datang juga tetaplah. Tapi kalau jelasan cepat, konsultasi segera. Cepat datang segera. Jadi kalau dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu disebutkan, di antara membangun pemikiran supaya kita itu bisa khusyuk. Bayangkan ketika engkau hendak sholat itu ada orang yang engkau hormati, yang engkau muliakan. Apa yang engkau lakukan jika di depan engkau itu ketika engkau hendak sholat adalah orang yang engkau muliakan, orang yang engkau hormati. Tentu engkau akan sholat dengan sebaik-baiknya. Engkau akan menjaga syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, serta meninggalkan yang makruh-makruh. Nah, bayangkan ini bukan hanya gurumu, bukan hanya dosenmu, bukan hanya orang yang engkau muliakan, engkau hormati, yang menjaga engkau, yang memandang engkau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan gurumu, menciptakan dosenmu, menjamin hidup gurumu, menjamin kehidupan dosenmu, dan seterusnya. Maka tentunya engkau bisa lebih khusyuk. Nah, itu maksudnya apa? Dialihkan dari yang asalnya hormat kepada manusia, khusyuknya karena manusia, menjadi karena Allah. Itu yang sering Ustaz sampaikan. Ada atau tidak ada gurumu, ada atau tidak ada wali asrama, Allah selalu ada memantaumu. Tapi di antara ciri orang yang baik tadi, dengan gurunya dia takut, lebih-lebih kepada Allah. Dengan manusia dia malu, lebih-lebih kepada Allah. Karena kalau terhadap manusia tidak punya rasa malu, apalagi terhadap Allah. Itu pernyataan Imam Anas bin Malik. Man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Nah, apa hubungannya dengan hadis ini kok ini dikutip? Ya, hubungannya tadi itu. Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah dijaga dari agama dan kehormatannya. Itu saja mungkin yang kita bisa
kita bahas pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hada akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.